Ini adalah fitnah. Ini adalah benar. Kalau benar saya melakukan itu, saya siap masuk penjara. Saya siap masuk penjara. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Oh, Sahara menduga saya melecehkan. Oh, kalau itu mungkin kegeeran, Mbak. Kisruh pertikaian dua tetangga yang melibatkan Imam Muslimin, seorang mantan dosen Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang, dan wanita bernama Sahara, nampaknya masih jauh dari kata usai. Alih-alih terciptanya kedamaian, situasi dan kondisi justru berubah semakin panas. Khususnya baru-baru ini, pasca Sahara berbagi cerita di hadapan awak media tentang apa yang sebenarnya menjadi pemicu, sehingga perselisihan panjang ini harus terjadi di antara mereka. Kala itu, diceritakan bahwa perseteruan ini sejatinya diawali oleh perbuatan kurang senonoh Imam Muslimin yang diduga sudah menodai kehormatan Sahara. Merasa sudah dituding yang tidak-tidak, pria yang dikenal luas dengan sapaan Yai Mim itu sontak memberikan klarifikasi. Lantas, seperti apakah Yai Mim menanggapi tudingan Sahara? Oh, Sahara menduga saya melecehkan. Oh, kalau itu mungkin kegeeran, Mbak. Ini saya sering mengingatkan kepada Mbak Sahara. Karena dia itu kalau berpakaian, Mbak, mohon maaf ya, sering saya ingatkan. Orang Jawa kalau mengingatkan pakai bahasa sindiran. Mbak, ada itu dalam pernyataan hadis Nabi, karena dia itu alumni Tebu Ireng loh, Mbak, pondokan. Ada ucapan kasiyatun ariyatun, kasiyatun berbaju, ariyatun. Artinya ada wanita itu yang berbaju tapi menonjolkan alias menunjukkan bentuk-bentuk alat. Itu bahasa pondok pesantrennya, kasiyatun ariyatun, berbaju tapi alias baju ketat. Itu yang hobinya dia. Dia tuh suka pakai legging ya. Terus atasannya tuh begini, segini, nggak bawah. Sehingga mohon maaf ya, itunya bentuknya kelihatan. Dan dia kalau jalan tuh begini. Kalau jalan kameranya begini. Kalau jalan tuh begini. Nah, alias menunjukkan itunya. Ininya ketat sekali. Ini tinggi gitu loh, Mbak. Gini tinggi. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah itu. Sehingga saya merasa bahwasanya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Ini adalah fitnah. Ini adalah benar. Kalau benar saya melakukan itu, saya siap masuk penjara. Ini Yai Mim siap masuk penjara. Kalau memang benar, konsekuensinya saya masuk penjara, saya manut Pak Hakim. Tapi kalau itu fitnah, saya mohon juga keadilan agar supaya ibunda yang mulia dan tercantik di dunia, Sahara, untuk menerima sebagai ganjarannya. Seperti Pak Yono mengatakan, ganjarannya orang yang munafik, yaitu amin, gitu kan. Itu di dalam video orang yang pakai menggunakan ilmu santet itu lah. Ganjarannya gitu kan ada. Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama Yai Mim juga memberikan klarifikasi sekaligus bantahan terhadap sederet tudingan pihak Sahara yang lain. Salah satunya adalah pengakuan pihak Sahara yang menyebut Yai Mim diduga seringkali menunjukkan video kurang elok ke hadapan orang banyak, di mana Sahara dan salah satu anggota keluarganya sempat pula dipaksa menyaksikan video tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi kala itu berdasarkan sudut pandang Yai Mim?
Serta seperti apakah pula jawaban dari Yai Mim terhadap tudingan yang baru saja dilontarkan pihak Sahara itu? Semoga bisa menyimpulkan netizen sekarang udah pinter kok ya toh. Netizen tuh pinter. Siapa yang berbohong, siapa yang jujur akan kelihatan. Pada waktu itu yang bersangkutan ini menunjukkan video yang tidak patut ditunjukkan terhadap orang lain, ditunjukkan kepada prinsipal kami ini. Jadi HP saya itu dulu sering dibawa Mbak Sahara karena menawarkan untuk perbaiki. Dan pernah satu ketika dibawa sampai 10 hari Mbak itu. Saya pesan ya ketika itu ada video pribadi saya. Tolong diamankan. Apa jawabannya? Aman Yai. Saya juga punya kalau masalah begitu loh. Dia kok sudah tahu itu loh. Loh Mbak, maksudnya saya ada video saya dengan istri saya, bukan dengan orang lain. Dengan istri saya ini yang sekarang. Saat itu enggak ada dia. Tolong aman Yai, saya juga punya kok. Ini punya saya. Ditunjukkan sama saya. Dia sama Agil, dia sama orang ini, dia sama orang ini, dia sama pejabat ini. Mulai dari RT sampai dengan setingkat, mohon maaf ya, ditunjukkan semua pada saya. Sepintas itu ditunjukkan video apa saya nggak ngerti ya. Apakah video seperti video yang ia punya seperti mirip, kan video saya yang dimaksud video saya dengan dia, atau misalnya duduk gini ya, saya dengan istri saya gini, kan mungkin videonya dia tahu. Nah, dia menunjukkan video Mbak Sahara dengan ini, tapi bukan video begitu loh Mbak. Saya nggak tahu ya jelasnya video apa, tapi tunjukkan ini loh. Ini Yai video saya dengan ini Yai video saya dengan ini. Mulai dari teman RT, kemudian sampai ada misalnya video dia ketika main-main, jalan-jalan dengan Pak Wali gitu loh. Jalan-jalan Mbak, bukan yang lain ya. Tunjukkan sama saya itu loh. Tunjukkan sama dengan Pak Wali sekarang, Pak Wali, Pak Wahyu. Terutama yang paling jelas itu video bersama Agil. Ada itu ya. Video Mbak Sahara bersama Agil. Terus ada yang lain. Di mana itu? Saya nggak tahu tempatnya. Tapi yang jelas itu ada yang di gubuk itu ya. Pas nyanyi-nyanyi video dengan Agil, video dengan saya. Agil pernah bawa video saya. Mbak Sahara video saya, HP saya. Mbak Sahara pernah. Marzuki pernah. Marzuki itu pegawai situ yang membawa HP saya sampai 20 hari ke Madura. Bahkan Agil dan Mbak Sahara menunjukkan video saya di HP dia kepada orang kampung, kepada Mas Tio, kepada mungkin ada Pak RT juga ditunjukin. Ini loh video, sehingga semua orang yang hadir di situ pada situ bilang astagfirullah, benci pada saya. Kenapa? Melihat video saya bersama istri saya yang dibawa oleh Mbak Sahara, memindahkan dari HP saya ke HP dia. Jadi kalau ada kiriman video, itu bukan saya yang ngirim, tapi dia yang ngirim melalui HP saya. Karena dibawa dia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perseteruan dua tetangga yang berhasil mencuri perhatian publik itu? Hingga kini belum ada yang bisa menjawabnya secara pasti. Mengingat kedua belah pihak sama-sama teguh mempertahankan pendapat bahwa kebenaran benar berada di ucapan mereka. Namun yang pasti, pertikaian ini sudah merembet semakin luar. Tidak lagi sekedar di media maya, tetapi sudah sampai ke ranah hukum, di mana pihak Sahara sudah membuat laporan polisi terhadap pihak Yai Mim atas dugaan pencemaran nama baik. Dan rencananya, dalam beberapa waktu ke depan, pihak Sahara akan kembali melayangkan laporan. Kali ini atas dugaan pelecehan. Lantas, seperti apakah pihak Yai Mim menyikapi laporan tersebut? Mungkin 2-3 hari ke depan LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Ya saya nggak ngerti itu, biar dijawab oleh pengacara saya. Kalau pelaporan tentang hukum dan lain sebagainya, pasal bagaimana UU TE atau TEUU, ya saya nggak ngerti itu.
itu kan ranahnya hukum. Saya sebagai personal, bagian daripada kehidupan sosial yang saya pahami adalah ini interaksi sosial saya dengan Sahara. Nah, sedangkan kalau ada itu nanti tak tanyakan langsung atau saya tak telepon pada Mas Yagian. Atau habis ini sampai hubungi langsung. Ini gimana? Ini katanya Yai Mim dilaporkan ini. Nanti dia yang menjawab. Saya semua sudah serahkan itu. Saya bisanya menjawab begini. Saya nggak melakukan itu, gitu aja. Saya tidak melakukan itu. Tuduhan itu fitnah, ya, al-fitnah. Terus aku ngomong karena saya orang agama, al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Maka sering saya katakan, hidup itu, apa hidup itu? Saling tolong menolong. Yang kedua, saling cinta kasih di antara sesama tanpa membeda. Ketiga, jangan saling menfitnah alias salinglah mempromosikan antara satu dengan itu bagi saya. Lah kalau ada orang begitu padahal saya tidak, itu saya katakan itu fitnah besar. Apakah ada dampak hukumnya apa tidak? Ya bukan ranah saya. Pengakuan baru Sahara soal adanya kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Yai Mim memang telah mencolok perhatian. Apalagi banyak yang mempertanyakan tentang mengapa Sahara baru membukanya sekarang ini. Bukan sejak dulu, tepatnya tala perseteruan ini baru saja pecah. Hal itu pun dijawab oleh pihak Sahara dan kuasa hukum yang mengaku sengaja menutupi ini semua lantaran memandang status Yai Mim sebagai seorang tokoh agama di sana. Lantas, bagaimanakah Imam Muslimin menyikapi pengakuan pihak Sahara tersebut? Kami sebagai lembaga bantuan lembaga bantuan hukum Ansor itu dilematis. Yang pertama mengingat bahwa katanya orang ini mengaku kiai. Nah, yang kedua, ngapunten, Mbak Sahara ini santri, Mas Safwan juga santri. Kita dilematis. Cuman karena komitmen sesuai dengan arahan ketua berkaitan dengan ini lebih kepada pelindungan anak dan perempuannya, kami masuk ke situ. Namun setelah masuk, kita terima kuasa, kami berembuk. Karena berhubung yang dilawan adalah mengaku kiai, ulama, maka saya sampaikan kepada Mbak Sahara dan Mas Safwan, oke, tahan, tidak perlu update apa-apa. Mari kita hargain kiai ini. Nah, namun ya harus tetap diberikan efek jera. Makanya saya sampaikan ke Mbak Sahara sama Mas Safwan, oke, kita hold persoalan pelecehan seksualnya. Karena kenapa? Takut menghancurkan harkat dan martabatnya seorang ulama. Makanya kami hold. Dia jadi dikit-dikit itu ngomong tebu ireng. Tapi mohon maaf nggih, perilakunya bukan tebu ireng gitu loh. Jadi jangan sampai bikin malu tebu ireng, karena tebu ireng juga bagian dari saya. Ning Dinar Atta gitu, putri daripada Gus Ipang atau Muhammad Irfan, Menteri Haji sekarang, itu mahasiswi saya di S2. Ning Dinar Atta itu mahasiswi saya, tak bimbing kuliah sama saya. Ning Dinar punya anak, punya bayi, kami kirimi. Kami hubungannya baik dengan Gus Ipang, mertuanya Ning Dinar. Orang Tebu Ireng, Pak. Jadi Tebu Ireng itu bagian dari saya. Bapak saya alumni Tebu Ireng, mertua saya alumni Tebu Ireng, gitu. Mbah itu, bahkan ini masih keluarga Tebu Ireng. Istri saya ini keluarga Tebu Ireng. Maka kalau ingin masuk ke dalam Tebu Ireng, lewatlah Bu Deses ya. Bu Deses, budenya saya, bude saya juga. Jadi beres. Jadi Tebu Ireng keluarga saya, pondok itu seperti pondok saya. Mohon maaf Mbak Sahara, tolonglah jaga Tebu Ireng. Entah sejauh mana kedua belah pihak siap membawa perseteruan ini. Mengingat langkah hukum saja sudah diambil oleh salah satu pihak. Miris memang apa yang harus terjadi, kerukunan antara tetangga yang patutnya berjalan hangat, kini justru membawa api pertikaian. Namun apa mau dikata, genderang perang sudah resmi ditabuh oleh pihak Sahara dengan melaporkan Yai Mim dengan 2 LP sekaligus.
Senada dengan sikap Sahara, Yai Mim kini tengah mempersiapkan amunisi perangnya. Dimulai dari menunjuk kuasa hukum. Uniknya, perjuangan Yai Mim mengejar keadilan sudah mendapatkan dukungan dari advokat Farhad Abbas yang siap membela. Lantas seperti apakah bentuk kesiapan Yai Mim menghadapi babak baru perseteruannya dengan Sahara? Ini saya anggap kalau sudah lapor itu perang. Orang yang melaporkan sesuatu ke polisi sama dengan menabuh genderang perang. Mbak Sahara sudah menabuh perang, genderang perang. Ayo Mbak, jangan mundur. Ayo maju terus. Anda sebagai sepak bola madas misalnya ya, silahkan maju. Genderang perang, jangan mundur Pak. Perang ini bukan perang sungguhan, ini perang hukum, adu data di pengadilan ya toh. Karena kita dituduh. Tolong Mas Agustian gunakan strategi belalang menyambar mangsa, yaitu strategi perang Mojopahit yang digunakan oleh Indonesia. Apa itu? Jangan mundur, tidak ada mediasi, tidak ada berhenti. Kalau sudah genderang perang ditabuh, ayo serang terus sampai mangsanya habis dan harus menang. Nah, kemudian kenapa harus maju? Kalau kita mundur, maka akan terjadi perang saudara. Saya pasang badan buat Yai Mim. Apapun yang terjadi, Yai Mim itu adalah orang tua yang harus kita bela. Gak perlu Yai Mim ketemu saya, gak perlu tanda tangan kuasa jadi lawyer segala macam, saya bela. Dan saya yakin pembelaan saya nanti akan mendapat dukungan juga, orang akan senang kita membela. Karena para Abbas pembela kaum benar, pembela kaum lemah. Gak pernah saya bela orang yang aneh-aneh. Justru orang yang aneh dibuat, orang yang salah, yang dibenci orang, jadi saya membela, orang jadi menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya bela itu logis dan patut dibela. Tapi semoga netizen bisa menyimpulkan seperti apa yang sebenarnya. Karena orang cerdas itu adalah orang yang bisa menangkap terhadap makna, bukan hanya teks. Teks itu bisa apa saja. Teks itu didasarkan pada subjektivitas tekstualisnya. Maka teks bagi saya itu seperti saya meng-tag. Bagaimana dia menjadi sebuah faktualisasi pada konteks? Lah, kalau Anda masuk pada realitas objektif. Apa itu? Ya kejadian yang sebenarnya. Kejadiannya semacam ini, teksnya bisa tak kayak ngene. Neng tulisan apapun, ucapan apapun oleh teks subjektif tidak akan merubah realitas objektif. Itulah yang ditangkap oleh netizen kita yang cerdas. Selamat wahai netizen yang sudah cerdas, dan hemat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.